Bab 91. Beraninya kamu, cepat tembak dia, jangan sampal Tuan Wira terluka. Teriak Iqbal sambil bangkit dari selokan tempat dia bersembunyi. Meskipun tidak tahu alasan Wira membiarkan Jamal memasuki desa, Iqbal tetap sangat mencemaskan keselamatannya. Setelah menyelidiki secara diam-diam, dia pun mendapati bahwa Jamal akan datang menemui Wira. Itu sebabnya, dia membawa orang bersembunyi di sini. Lantaran jarak yang jauh, Iqbal tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun, kini dia melihat Jamal hendak menyerang Wira. Regan pun bergegas berdiri dan hendak menembak Jamal dengan busurnya. Wosh! Deru angin yang tajam bergema di seluruh hutan. Jamal yang ketakutan hingga berkeringat dingin hanya bisa menerjang ke depan secara naluriah. Saat berikutnya, sebuah panah berbulu melewati kepala Jamal dan hampir menembus keningnya. Ini adalah naluri yang dimilikinya setelah menjadi bandit selama 10 tahun dan sering kali terancam mati. Ketika melihat Iqbal dan Regan yang muncul mendadak, Wira pun terkejut dia tidak menduga mereka ada di sini. Rupanya ada perangkap. Aku tahu Tuan sangat berhati-hati, nggak mungkin berani bertemu denganku sendirian, kata Jamal seraya menghela napas. Dia masih merasa takut hingga bulu kuduknya kembali meremang. Wosh! Tiba-tiba, Hasan menyerbu keluar dari tumpukan jerami yang tidak jauh dari sana. Dia melambaikan tangannya, lalu muncul sebuah belati yang memelesat ke area jantung Jamal. Jamal segera bergelinding ke samping secara naluriah. Belati itu tertancap di bajunya sehingga tidak mengenai organ vitalnya. Dia yang merasa beruntung pun berkata dengan terengah-engah. Untung aku berhasil menghindar. Petik 2. Paman Hasan, seru Wira yang merasa lega. Dia tahu bahwa Hasan telah membuat persiapan, tetapi tidak menduga Hasan akan bersembunyi di tumpukan jerami. Rupanya ada dua perangkap. Tuan, kamu benar-benar licik. Teriak Jamal yang ketakutan. Ketika hendak berdiri dan kabur, dia lagi-lagi merinding. Di atas sebuah pohon besar, terlihat seorang pemuda berwajah sombong melompat turun. Kemudian, dia melemparkan sebuah tongkat dengan kuat. Jamal buru-buru bergelinding hingga keluar hutan beberapa meter sementara itu, tongkat tersebut menghantam tanah hingga memunculkan lubang sedalam 3 inci. Dodi. Wira tersenyum sembari membatin, aku sudah aman sekarang. Dodi yang begitu galak bahkan sudah turun tangan. 3 perangkap, Tuan ini benar-benar takut mati. Untung saja, aku nggak menyerangnya tadi, ujar Jamal dengan lemas setelah selamat dari 3 kali krisis. Dia terbaring di tanah dengan terengah-engah, lalu berkata dengan ketakutan. Yang penting aku berhasil lolos dari 3 serangan itu. Syukurlah, aku nggak mati. Ah! Sebelum menyelesaikan ucapannya, Jamal sontak bergidik ngeri. Sebuah pisau dapur menembus dedaunan di tanah, lalu tiba-tiba menodong lehernya. Kemudian, Danu pun bangkit dari lubang di tanah dedaunan yang berada di sekujur tubuhnya seketika berjatuhan. Danu, teriak Wira yang merasa lucu. Hasan membawa begitu banyak pasukan datang. Orang-orang pasti akan mengira dia begitu takut mati. 4 perangkap, Tuan. Jamal kehabisan kata-kata saat menatap Wira. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Sekelompok orang itu pun mengepungnya. Regan dan bawahannya menatap Jamal dengan penuh antusiasme. Mereka akan mendapatkan 500.000 gabat jika menangkapnya. Sementara itu, Danu dan Dodi menatap Iqbal dengan takut. Ketika Sony menuntut budi waktu itu, mereka berdua pernah masuk ke pengadilan daerah sehingga mengenal pemimpin kabupaten ini. Iqbal menangkupkan tangannya sambil tersenyum getir dan berkata, ternyata, Tuan sudah membuat persiapan. Maafkan kelancanganku ini. Minta maaf. Pemimpin kabupaten minta maaf kepada Kak Wira.